jalur alternatif dari Puncak menuju Bekasi ya. Kalau misalkan teman-teman bosen lewat jalur Puncak atau mungkin di Puncak kan suka buka tutup tuh, teman-teman bisa lewat jalur ini. Jalurnya bagus sekarang, ada beberapa titik yang rusak, tapi hanya beberapa ratus meter aja dan itu sedikit sih kalau menurut saya. Selebihnya mulus bagus, terus pemandangan yang berbeda. Jadi kalau lewat Puncak kan kebun teh terus banyak. Kalau di Puncak 2 itu sekarang ya masih minim pedagang, terus pemandangannya pegunungan terus sama tanaman-tanaman dari petani. Itu aja sih. Ya, perjalanan langsung kita mulai aja teman-teman. Ini saya start dari Bukit Talita Puncak, keluar langsung belok kiri arah Taman Bunga Safari. Kalau teman-teman lihat videonya agak gelap, ini bukan karena kamera, tapi memang mataharinya belum keluar, jadi agak-agak mendung kayak gitu kelihatannya. Ya, kita belok kiri, memasuki jalur untuk menuju Taman Bunga Nusantara ya teman-teman. Terus di sini ada Hotel Eminence, kita ikutin jalur aja. Nanti kalau ada belok-belokan akan saya informasikan. Di sepanjang jalan menuju jalur alternatif Puncak 2 ini, teman-teman akan banyak menemukan ya warung. Di sini masih ramai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau perbekalan dari sekarang bisa, tapi nanti di sepanjang jalan juga banyak warung. Jadi jalurnya sangat aman sih kalau menurut saya, nggak ada yang gimana-gimana. Ya teman-teman, ini kalau belok kanan masuk ke Taman Bunga Nusantara, kita lurus aja ya, patokan Alfamart sama Apotik Palasari. Pokoknya kita ikutin aja terus jalannya ya. Ini jalannya cukup banget buat dua mobil, lebar. Rekomendasi, walaupun teman-teman bawa mobil yang besar kayak Pajero Fortuner, aman banget, nggak ada masalah. Gas terus teman-teman. Ini sebenarnya udah mulai keluar mataharinya, tapi kayaknya karena melawan arah sinar matahari jadi kadang agak mendung gitu ya, kayak nggak kelihatan kameranya tuh. Padahal sebenarnya ini settingan kameranya normal, tapi ketika dia kena sinar matahari jadi agak gelap tuh. Nah, di sini agak jelek nih, sedikit jeleknya sedikit banget. Jadi kalau dari arah Taman Bunga Nusantara tadi memang mayoritas di sini jalannya agak menanjak ya teman-teman. Teman-teman harus siap gigi satu dua aja di sini. Tanjakannya tanjakan yang nggak kerasa banget, tapi memang harus pakai gigi kecil. Jadi teman-teman harus disiapkan gigi kecilnya. Ini nanjaknya lumayan panjang ya, jadi harus fokus banget nih. Nah, di sini ada kita ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ke kiri itu saya nggak tahu kemana. Kita ke kanan aja terus, pakai gigi rendah ya teman-teman. Ini tanjakannya tuh, dari tadi pokoknya nanjaknya lumayan. Lumayan panjang dan lumayan tinggi. Sampai di depan di sini nanti ada villa. Nih di sebelah kanan pemandangannya bagus banget sih. Cuma kamera saya nggak bisa nangkep gambar di samping karena saya pasang di dashcam. Di sebelah kiri ada Alam Kiwari Villa and Resort ya teman-teman yang tadi saya bilang.
Siap-siap tanjakan lagi nih teman-teman. Oper gigi rendah. Jangan lupa turunin giginya. Saya sampai lupa nih. Turunin gigi dulu ke gigi satu. Ya di sebelah kiri ada kantin Warkamsi. Di sini kalau teman-teman kesini pada saat malam hari, Masya Allah. Jadi di depan ini sebelah kanan mobil saya nih city light-nya Masya Allah bagus banget pokoknya. Ada di Instagram saya fotonya kalau teman-teman mau mampir mau lihat atau cek di Google aja ada foto uploadan saya di kantin Warkamsi. Pokoknya kalau kesini malam-malam sambil ngopi syahdu banget. Mantap lah pokoknya. Cuman memang kalau lewat jalan sini teman-teman harus siap sepi aja sih. Berbeda banget sama di puncak yang banyak kepapasan sama kendaraan. Kalau di sini ya pemandangannya tuh. Ini saya sekarang jam 7 kurang ya. Jam 7 kurang tapi ya begini sepi banget gitu kan, enak. Tanpa pakai AC pun di mobil teman-teman buka kaca tuh sejuk banget, udaranya seger. Di sini kita mulai nanjak lagi nih. Tipis-tipis aja tapi ya mayoritas di sini masih tanjakan. Nah, ini untuk penggunaan device perekam saya menggunakan action camera merek Akaso dengan tipenya Brave 7 teman-teman. Kenapa saya pilih pakai action camera? Karena kamera ini kan bisa dipakai untuk kegiatan lainnya selain buat dashcam juga bisa buat motovlog di helm atau di stangnya bisa, terus bisa juga untuk berenang atau yang lain-lain. Itu pokoknya fungsinya banyak sih. Kenapa saya pilih action cam dibanding pakai kamera dashcam yang biasa umumnya. Nah, untuk di sini teman-teman ikutin jalan yang besar ya teman-teman, kita ke kanan karena kalau lurus itu kayaknya ke pemukiman warga. Saya juga nggak tahu, belum pernah. Jadi kita ambil yang ke kanan, jalur yang umum atau jalan yang besar aja teman-teman.
Masya Allah ya teman-teman, di sini sejuk banget nih. Lihat tuh, perbukitan di depan tuh masih berkabut, dan kalau dilihat di jam saya ini udah jam 7 kurang ya. Di sini ikutin jalan raya aja, jangan naik ke atas, jangan belok kiri. Nih coba teman-teman nih yang sambil nonton bayangin gimana ademnya di sini, sejuknya di sini. Kalau motoran kayak bapak tadi sama istrinya kayaknya tuh enak banget, sejuk nih. Kalau tinggal di sini pasti bakalan jarang mandi deh, sumpah. Nah, kalau di sini emang saya nggak nemuin pemukiman atau rumah warga. Jadi kanan kiri itu memang ladang ya teman-teman ya, ladang kebun, kebun warga. Macam-macam sih tanamannya tuh, kalau dilihat ada sayuran, ada pohon pisang juga, terus ada singkong dan lain-lain. Duh, ini becek apa nih? Situ ada aliran air mungkin ya. Ini tikungan, terus di sini agak sedikit nanjak nih teman-teman. Ya, kalau di sini pemandangannya masih sama aja kayaknya dari awal kita masuk. Ini ada yang motoran, jadi di sini belum ada tempat wisata. Teman-teman, nanti di depan kita akan menemukan tempat wisata, pusat wisata, bahkan di
Puncak 2 di Villa Kayangan, terus ada Curug Cipamingkis, terus ada Curug Ciherang dan lain-lain. Nanti kita sampai sana kita berhenti dulu kali ya. Ini ada emas-emas ngapain ini di kanan. Nah, di sini jalannya agak sedikit basah nih. Nah, untuk di sini ini adalah jalan yang menurut saya paling jelek di sini, beberapa ratus meter. Jadi tanjakannya ini nih teman-teman lihat nih. Dia itu jalannya rusak plus jelek dan berbatu kerikil juga, berdebu, dia nanjak. Sebenarnya pemandangannya bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh di atasnya tuh ada pohon-pohon pinus gitu kan. Rindang banget. Cuma memang jalannya sih, ini kontur jalannya yang saya komentari, bukan wilayahnya. Ini jalannya memang agak jelek sedikit, tapi nggak ada masalah sih. Gampang dilewati, padahal saya pakai mobil Honda Brio yang cc-nya kecil dan ceper, tapi sama sekali nggak mentok. Ini ada uh, bapak relawan yang kasih aba-aba supaya kalau misalkan dari depan ada kendaraan lain jadi kita bisa gantian. Sampai sini juga masih jelek nih, silo banget teman-teman, matahari dari depan saya nih. Akhirnya teman-teman nih, setelah melewati jalan yang jelek, kita memasuki jalan baru Coran. Pokoknya dari sini sampai beberapa puluh kilometer ke depan tuh jalannya bagus. Ya, sebelum dicor memang jalannya seperti tadi. Saya pernah ke sini di tahun 2020 kalau nggak salah, itu subhanallah melelahkan banget teman-teman. Sekarang masya Allah indah banget, jalannya bagus. Yang saya baca dari berita itu, ini jalannya tuh dilakukan pekerjaan umumnya atas instruksi dari Menteri PUPR kalau nggak salah, Pak Basuki. Dikoreksi teman-teman kalau saya salah. Nah, di sini tikungan, turunan, pokoknya mayoritasnya turunan nih kalau di sini. Teman-teman harus fokus banget nih kalau di sini. Jalannya lancar banget nih teman-teman, bisa tempuh dengan kecepatan 40 km per jam ya. Dan gunakan gigi kecil atau gigi rendah seperti gigi 2 supaya rem mobil atau rem motor teman-teman tuh nggak panas. Nah, kalau motor metik saya nggak tahu juga nih karena saya belum pernah pakai motor metik untuk touring-touring jauh. Di sini banyak banget pohon-pohon pinus, sejuk banget udaranya. Di sini kita mulai nanjak lagi. Kita nanjak di sini sambil agak-agak nikung ya teman-teman ya. Di sini pinggir temboknya juga di beton ya, pinggir tebingnya maksud saya. Kalau dulu tuh nggak ada. Di sini ada warung, di situ barusan ada musola. Nah teman-teman, kayaknya saya mau sarapan dulu deh. Ya, saya nemu warung nih di pinggir jalan. Saya sarapan dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita udah sarapan nih, warungnya tuh. Warungnya enak banget, adem, bersih. Tuh. Oh iya, ketinggalan. Ya, ya, teh, makasih teh. Tuh. Tunggu. Tadi saya makan nasi goreng, terus mie rebus pakai telur 2 sama kopi sama sukro. Tuh 49.000. Murah sih seperti tempat wisata. Kita keliling-keliling dulu. Enak banget. Tuh, adem. Ini udah jam setengah 10.
Teman, untuk video di warung tadi nggak saya tampilkan, tapi teman-teman kalau mau nonton ada di video sebelumnya sudah tayang, silahkan ditonton. Judulnya Warung Pak Taryat Puncak 2. Warungnya sangat rekomendasi dan murah kalau menurut saya. Nasi gorengnya juga enak. Nanti teman-teman lihat sendiri aja. Oke, kita lanjut perjalanan menuju Bekasi ya teman-teman. Ya, di depan ini akan ada pertigaan yang keturunan sama ke kiri. Kita ambil yang kiri karena kalau yang lurus turunan itu masuknya ke area camping ya teman-teman. Kita masuk kiri nih yang ada pasar mini. Jadi di sini jualnya sayuran dan buah-buahan. Kita lewat sini. Kalau teman-teman mau mampir beli sayuran atau buah-buahan buat oleh-oleh, bisa di sini. Harganya lumayan murah. Saya pernah belanja di sini malam-malam sebelum nginep di puncak dulu. Harganya bisa ditawar sih waktu itu kebetulan. Jadi teman-teman jangan ragu. Nah, kita lanjut. Ya, sekarang teman-teman nikmati aja perjalanan ini. Teman-teman lihat pemandangannya, silakan dipertimbangkan kalau teman-teman mau lewat jalan ini ya. Kira-kira teman-teman berani nggak lewat sini dengan kontur jalan yang tikungan, tanjakan, turunan juga. Harus dengan keberanian dan skill sih teman-teman. Kalau masih pemula sangat tidak disarankan ya. Apalagi kalau yang gampang lelah, saran saya harus banyak istirahat gitu, jangan dipaksakan. Misalkan setengah jam teman-teman lelah, nggak apa-apa, tinggal melipir aja dulu ke warung, minum teh anget atau kopi panas.
Nah, ini dia kita sampai di pusat area wisata. Di sini banyak pilihan untuk teman-teman menghabiskan uang untuk berlibur. Teman-teman bisa masuk ke sebelah kiri ini, nanti di depan ada Curug Cipamingkis, di dalamnya itu penginapan dan ada curugnya juga. Jadi teman-teman bisa masuk terus bisa trekking juga ke curugnya. Saya juga belum pernah sih, saya baru lihat di Instagram. Nantilah kalau ada duit. Karena saya waktu kesini nanya penginapan di Villa Kayangan juga harganya sekitar 800.000. Itu bukan villa, jadi seperti resort satu unit gitu untuk keluarga kecil bersama istri dan anak aja. Bukan yang untuk keluarga besar villa besar. Mungkin karena weekend ya teman-teman. Nah, di sini tuh cuacanya atau suhunya dingin ya. Beberapa kali saya kesini sudah mungkin 3 atau 4 kali. Di sebelah kanan ini ada warung langganan saya nih, warung buat ngopi. Nah, kalau teman-teman kesini tahun 2020, subhanallah ini jalannya bebatuan, kerikil-kerikil, pokoknya mengerikan lah. Tapi 2023 kemarin ini udah dicor, jadi sekarang jalannya enak banget. Nih, kanan kita banyak warung. Terus di atas-atas kita ini pohon pinus yang bikin suhu di sini tuh sangat sejuk ya. Kalau lewat sini nggak perlu nyalain AC kalau pagi, tapi kalau misalkan jam 12 jam 1 ya tetap juga sih panas teman-teman. Tapi kalau udah ke jam 3 udah mulai turun lagi suhunya, udah mulai sejuk lagi gitu pengalaman saya ngopi-ngopi di sini.
Di sini kita turunan ya, turunan sambil tikungan. Nih kalau teman-teman lihat ada motor Honda Speci yang kehabisan tenaga sepertinya nih. Nanti teman-teman bakalan lihat karena kemarin waktu saya lewat sini terekam di kamera saya dan saya juga lihat secara langsung. Saya nggak bisa bantu karena gimana bantunya tuh, harus turun sih teman-teman sepertinya kalau keberatan ya.
aja terus ya. Nanti teman-teman akan menemukan SPBU pom bensin Pertamina. Ini kamera saya baterainya udah lowbat, jadi saya skip dulu pas di sini. Nanti kalau udah di pom bensin nanti saya lanjut lagi videonya. Ini kita udah sampai tiba di SPBU Pertamina Jonggol ya. Ini SPBU yang terakhir kalau kita ke arah Puncak 2, atau yang pertama kalau kita arah pulang. Jadi teman-teman sebagai jalur alternatif tinggal ikutin ini aja terus sampai nanti ketemu pertigaan. Nanti di pertigaan tersebut kalau ke kiri itu yang tujuannya ke Bekasi, ke Depok, atau mungkin ke Jakarta. Nah kalau yang belok ke kanan itu nanti tujuannya untuk ke Cikarang atau Kerawang gitu teman-teman. Nah ini kita udah di pertigaan. Ke Cariu bisa belok kanan, tapi kalau saya kan mau ke Bekasi jadi saya beloknya ke kiri. Nah nanti jalan ini tembusnya ke Jalan Transyogi dan Pasar Cilengsi ya teman-teman. Terus Jalan Raya Narogong, Taman Buah Mekarsari, terus Mall Metropolitan Cilengsi, semuanya ke jalannya ke sini. Ini kita udah masuk di Jalan Transyogi ya. Jadi udah tinggal ngikutin jalan ini aja terus. Kalau ikutin ini terus teman-teman nanti ketemu Taman Buah Mekarsari, terus Mall Metropolitan Cilengsi, Pasar Cilengsi, Jalan Raya Narogong. Terus kalau Jalan Transyogi lurus terus ini nanti ketemu Cibubur, kota wisata. Terus ke Depok juga bisa, ke Jakarta Timur juga bisa, ke Ciracas. Jadi udah tinggal ikutin jalan ini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.